Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd, ya ayyuhalladzirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Maka Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa fatha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Fattaqullaha tasaaluna bihi wal arham innahu kana bikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum yaghfir lakum dzunubakum wa may yattaqillaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Pertama-tama marilah senantiasa kita bersyukur kepada Allah atas semua limpahan taufik, rahmat dan hidayah yang luar biasa. Yang salah satu diantaranya adalah rahmat dan hidayah iman, Islam, dan ketakwaan yang masih terus disemayamkan dalam diri sanubari hati kita masing-masing. Sehingga kita dengan rahmat dan hidayah itu kita termotivasi, tergerakkan menjadi energi yang menggerakkan kita untuk terus selalu melakukan kebaikan di jalan Allah. Sekaligus juga untuk selalu bisa berusaha menghindari dan menjauhi larangan-larangan Allah dan Rasulullah. Di samping itu, hidayah, rahmat, pertolongan yang lain adalah kesehatan. Yang dengan kesehatan itu kita bisa melakukan visi dan misi kekhalifatan fil ardh dengan maksimal. Selanjutnya, salam dan salawat senantiasa marilah kita mohonkan kepada Allah agar selalu tercurahkan kepada Nabiullah Rasulullah teladan kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga beliau, para sahabat beliau, para tabi'in, para umat beliau yang konsisten meneladani dan mengajarkan ajaran beliau. Insya Allah kita yang hadir, termasuk kita yang hadir pada siang hari ini. Selanjutnya, sebagai khatib ingin berwasiat kepada khatib sendiri dan kepada para jamaah sekalian. Marilah kita benar-benar bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Dan jangan sampai kita melepaskan diri dari ketakwaan itu. Karena hanya dengan takwa dalam pengertian melaksanakan apapun perintahnya dan menjauhi apapun larangannya maksimal mungkin dalam setiap keadaan. Dengan cara itu saja kita bisa selamat dunia wa akhirat. Dan kita mohon agar kita tidak dimatikan, tidak dipanggil menghadap keridhaan kecuali dalam keadaan bertakwa kepada Allah. Hadirin rahimakumullah. Kalau kita merefer surat Al-Hujurat surat ke-49 ayat 14. Kemudian ayat ke-7. Kemudian surat Al-An'am ayat ke-125. Kita bisa membedakan hidayah Allah yang diberikan kepada manusia itu ada 3 tingkatan. Yang pertama adalah hidayah Islam. Ini hidayah yang paling rendah levelnya. Kemudian yang kedua, yang lebih tinggi dari Islam adalah hidayah iman.
yang ada dalam hati kita. Dan yang paling tinggi adalah hidayah takwa. Allah berfirman dalam surat Al-Jurat ayat ke-14. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qalatil arabu amanna. Walam tu'minu walam tinqulu aslamna. Walam mayadkhulil imanu fi qulubikum. Wa in tuti'ullaha wa rasulahu la yalkum min amalikum syai'an. Innallaha ghafurur rahim. Orang Arab Badui berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, aku telah beriman." Lalu Allah mewahyukan kepada Rasulullah Muhammad SAW. Katakannya Muhammad, "Qul antum minhu, walakin qulu aslamna." Katakanlah ya Muhammad kepada orang-orang Arab Badui itu, kamu belum beriman. Sejatinya kamu belum beriman. Katakanlah bahwa kamu sebenarnya baru berislam. Karena sesungguhnya iman itu belum ada di dalam hatimu. Hadirin rahimakumullah, ini jelas bahwa Islam berbeda dengan iman. Rukunnya juga berbeda. Kita sudah hafal sejak SD, ada 5 rukun Islam. Iman juga berbeda dengan Islam, rukunnya ada 6. Islam lebih kepada perbuatan-perbuatan yang bisa dilihat oleh orang lain. Sedangkan iman lebih kepada gerakan-gerakan hati. Ini menunjukkan bahwa hidayah Allah kadangkala belum diberikan kepada orang Islam. Tetapi kita sudah harus bersyukur. Kita diberi hidayah Islam itu juga harus bersyukur, karena tidak semua orang diberi hidayah Islam. Karena sudah dengan masuk Islam itu, paling tidak kita punya tiket untuk masuk surga. Meskipun dalam posisi Islam itu adalah posisi di mana masih rentan untuk jatuh pada berbagai macam kemaksiatan. Posisi Islam itu masih mudah tergoda oleh godaan-godaan duniawi. Masih mudah tergoda oleh pangkat, jabatan, harta wanita, dan sebagainya. Masih mudah tergoda oleh kekafiran, kemunafikan. Tetapi ini harus kita syukuri. Karena paling tidak meskipun nauzubillah min dzalik masuk neraka dulu kelak, tapi pada akhirnya akan masuk surga. Tapi karena itu sebaiknya dan seharusnya kita tidak berhenti di Islam, tapi harus kita tingkatkan dengan syukur Islam. Itu harus kita tingkatkan untuk menjadi lebih beriman. Allah berfirman dalam surat Al-An'am ayat 125. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Faman yuridillahu ayahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Faman yurid ayadilluhu yaj'alahu sadrahu dayyqan harajan. Ka'annama yas'adu fis sama. Bahwa barang siapa yang dikehendaki oleh Allah mendapatkan hidayahnya, maka akan dilapangkan dadanya, yashrah sadrahu lil Islam. Dilapangkan dadanya untuk menerima Islam. Jadi ini jelas bahwa ini adalah penegasan dari Allah, bahwa kita berislam itu bukan kemauan kita, tetapi benar-benar hidayah dari Allah. Karena Allah kemudian dalam ayat berikutnya sambungannya adalah, dan barang siapa yang dikehendaki oleh Allah tersesat, maka dijadikanlah dadanya terasa sesak, terasa sempit dan sesak, sebagaimana dia naik ke langit. Hadirin Allah, kita bayangkan bahwa dada yang penuh beban dibayangkan oleh Allah sampai seperti orang naik ke langit, betapa beratnya. Ini adalah siksaan
bagi orang-orang yang tidak dipilih Allah. Hadirin rahimakumullah, ini jelas bahwa Islam itu juga hidayah oleh Allah yang harus kita syukuri, kita pupuk, dan kita tingkatkan untuk Islam. Karena posisi Islam sebenarnya belum aman. Dan hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, Rasulullah bersabda, "Salasun mangkun nafihi bahwa munafik. Bain soma wassalah fahaja wa tamara." Baqal ini Muslim. Idza hadatsa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana. Ada 3 hal yang apabila salah satu saja ada dalam diri seorang, maka dia munafik. Yang pertama, walaupun dia mengatakan aku seorang muslim, ini menegaskan bahwa Islam itu masih rentan jatuh pada hal-hal yang dilaknat oleh Allah, dan satu yang rentan sekali jatuh dalam kemunafikan. Yang pertama, hadirin rahimakumullah, idza hadatsa kadzaba. Apabila berbicara dia berbohong. Yang kedua, wa idza wa'ada akhlafa, dan apabila berjanji dia diingkari. Dan yang ketiga, wa idza tumina khana, dan apabila berjanji dikhianati. Ini adalah Rasulullah menegaskan bahwa posisi Islam masih rawan. Hadirin rahimakumullah, kemudian harus kita tingkatkan, kita harus terus menerus menjadi orang yang beriman. Karena dengan cara iman ini kita akan terhindar dari perbuatan-perbuatan yang mendorong pada pelanggaran syariat Allah. Dan paling tinggi adalah seperti yang difirmankan oleh Allah dalam Al-Hujurat ayat ke-14. Inna akramakum indallahi atqakum. Setelah terlebih dahulu Allah berfirman, ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Hai manusia, aku ciptakan kamu dari diri yang satu, dan aku ciptakan dirimu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling bertakwa. Ada bangsa Cina, ada bangsa Jawa, ada etnis dan sebagainya, Arab, Sunda dan seterusnya. Allah tidak membeda-bedakan berdasarkan etnis dan suku bangsa, tapi bedakan Allah adalah berdasarkan ketakwaan. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang-orang yang paling mulia itu adalah orang-orang yang bertakwa. Hadirin rahimakumullah, ini jelas bahwa karena itu Allah yang Maha Ar-Rahman Ar-Rahim menghendaki semua hambanya mencapai tingkatan takwa. Jangan sampai hanya berhenti di Islam, karena Islam masih rawan. Jangan sampai berhenti di iman, iman juga masih bisa jatuh ke Islam. Maka harus kita tingkatkan menjadi orang yang bertakwa. Demikian sekelumit khotbah, mudah-mudahan bermanfaat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikrin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah innahu huwal ghafurur rahim. Rabbir warham anta khairur rahimin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Wa ya ayyuhalladzina ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Pada khutbah yang kedua ini sekali lagi khatib berwasiat kepada khatib sendiri dan para jamaah sekalian untuk marilah kita benar-benar bertakwa. Karena dengan cara takwa adalah dia yang paling tinggi. Kita mohon kepada Allah supaya kita selalu terus ditingkatkan hidayahnya menjadi manusia yang bertakwa, mempunyai kemampuan untuk melaksanakan apapun perintahnya, mempunyai kemampuan pula
untuk menjauhi apapun larangannya. Dalam konteks apa? Nanti pemilu ya, Februari, maka kita harus berhati-hati. Kita sebagai orang yang bertakwa harus bisa mengimplementasikan siapa pemimpin yang harus kita pilih. Tentu saja adalah pemimpin yang mampu mampu membawa umat Islam yang merupakan populasi mayoritas Indonesia itu menjadi orang-orang yang lebih bertakwa dari waktu ke waktu. Mudah-mudahan kita dipilihkan oleh Allah seorang pemimpin yang amanah, yang sodik, yang fatonah, dan yang tabligh. Dihindarkan dari pemimpin yang bersifat munafik, karena munafik adalah sangat destruktif efeknya, sangat dahsyat di dunia maupun di akhirat. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi amin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samiun qaribun mujibud da'wat ya khairul hajat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arinal haqqo haqqo wa arina istiba'ah wa arina batila batila wa arina istinabah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfirli wa li walidayya wal mu'minina yawma yaqumul hisab. Rabbana ighfir lana dzunubana wa kafir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'as sabirin. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmilna isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bihi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa idza qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi. Ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fattaqullaha ladzina yadurrukum fas'alu ma bikum falyubikum wa dzikrullahi akbar. Aqmis shalah.